Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak berita Palembang bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sopir angkot aniaya teman sendiri gegara cemburu. Penumpang di angkot temannya jauh lebih banyak. Polisi menyerahkan kembali motor curian hasil ungkap kasus sebulan terakhir kepada pemiliknya di kota Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar operasi pasar murah guna menekan kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Ya, kita ke informasi pertama. Seorang pengemudi angkot di kota Palembang melakukan penganiayaan terhadap temannya sesama sopir angkot. Akibatnya korban pun mengalami luka lebam di kening kepalanya. Kasus ini pun dilaporkan korban ke Polrestabes Palembang. Tidak terima telah diperlakukan kasar temannya, seorang sopir angkot bernama Salman mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Ia mengaku telah dianiaya temannya sendiri, berprofesi sesama sopir angkot jurusan Ampera Perumnas, berinisial DD. Akibatnya korban menderita luka lebam di kening dan memar di kepalanya. Kasus penganiayaan ini dipicu persoalan saat terduga pelaku tidak terima melihat penumpang di angkot korban jauh lebih banyak. Pelaku pun lalu menghadang angkot korban dan memukul kepala korban dengan menggunakan sebuah pahat besi. Usai melampiaskan kekesalannya, pelaku pergi meninggalkan korban. Oh, dia marah. Marah ya. Terus? Iya kan dia langsung nunggu. Dia ini kan di pagi sore udah ngomong kan. Ditungguinnya di Simpang Logan. Turun langsung ngepuk. Dipukul pakai apa itu? Pahat. Pakai alat pahat Ya, alat pahat ini. Oh, kita lagi nyopir itu. Kita lagi nyumpir ya. Digebuk. Di dewan. Dia Jadi apa yang digebuk? ini kening lah ya. kening kepala. Itu pas Pihak kepolisian dalam waktu dekat akan segera memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi saat kejadian. Didi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Ya, sementara jajaran Reskrim Polrestabes Palembang menyerahkan sejumlah sepeda motor hasil curian kepada pemiliknya. Sepeda yang diserahkan polisi merupakan hasil ungkap kasus selama 1 bulan terakhir. Sejumlah sepeda motor hasil curian yang disita Satuan Reskrim Polrestabes Palembang diserahkan ke pemiliknya. Pada Rabu siang kemarin, sejumlah warga melakukan pengambilan sepeda motor setelah disesuaikan dengan surat kehilangan kendaraan yang dicocokkan dengan nomor mesin dan rangka kendaraan. Sepeda motor yang disita polisi ini merupakan hasil ungkap kasus polisi selama 1 bulan terakhir, dari bulan November hingga pertengahan Desember 2023. Salah satu pemilik kendaraan yang menjadi korban pencurian sepeda motor bernama Ahmad mengaku senang dan berterima kasih kepada polisi. Pengemudi ojek daring ini kehilangan sepeda motor saat sedang beristirahat di kolam retensi Rumah Sakit Siti Khadijah pada 2 Desember 2023 lalu. Ada Bapak Kapolrestabes Palembang dan terima kasih kepada Satuan Reskrim Polrestabes Palembang dan jajarannya yang telah membantu menangkap pelaku sehingga motor saya dapat kembali. Sepeda motor Bapak itu hilang kapan, Pak? Itu tanggal 2 Desember. Dan dapat kabar dari kepolisian bahwa sepeda motor kembali. Iya. Itu karena STNK di dalam jok. Iya. Sepeda motornya digunakan untuk apa, Pak? Untuk ngojek. Selain menyita barang bukti 20 unit sepeda motor curian, polisi juga menangkap para pelakunya yang berjumlah 32 orang. Kami telah mengungkap kasus sebanyak 67 laporan polisi yang masuk di SPKT Polres Palembang. Kami mengklasifikasikan menjadi 2 jenis tindak pidana pencurian. Yang pertama, 63 kasus laporan polisi berupa pencurian dengan pembelakang roda 2
Yang kedua, 4 kasus pencurian dengan kekerasan dengan objek roda 2 juga. Polisi mempersilakan bagi masyarakat yang kehilangan sepeda motor untuk mengeceknya ke Polrestabes Palembang. Sementara polisi akan memeriksa para tersangka guna mengungkap kemungkinan ada kejahatan lain yang pernah mereka lakukan. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, sementara itu Polda Sumatera Selatan belum melakukan pemeriksaan kode etik profesi terhadap Bribka Edi Purwanto yang melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam pada seorang warga. Namun pelaku kini diancam 1 tahun penjara. Seorang polisi di Palembang ditetapkan sebagai tersangka usai mengintimidasi dan mengancam warga menggunakan senjata tajam. Bribka Edi Purwanto adalah polisi dari Polsek Muara Padang, Polres Banyuasin, ditetapkan tersangka berdasarkan laporan dari korban dan bukti video serta hasil dari pemeriksaan saksi. Sementara saat ini Polda Sumatera Selatan belum menggelar pemeriksaan kode etik profesi terhadap Bribka Edi Purwanto. Nah, saat ini masih ditangani oleh Satreskrim Polres Palembang ya, karena LP-nya ada di Polrestabes, sehingga penanganannya diserahkan kepada Polrestabes. Untuk status beliau sendiri Pak, kan polisi aktif, nanti seperti apa Pak? Ya sekarang sampai saat ini belum ada laporan ke Propam Polda ya, jadi kita sementara masih fokus terhadap laporan yang bersangkutan di Polrestabes. Bribka Edi Purwanto dijerat pasal 335 KUHP tentang pengancaman dengan ancaman kurungan paling lama 1 tahun penjara. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Ya, tim kuasa hukum seorang tersangka pengerusakan melaporkan Polsek Sukarami ke Propam Polda Sumatera Selatan. Polsek Sukarami dinilai melakukan pelanggaran penahanan dan juga melanggar standar operasional pelayanan. Tim kuasa hukum Riza Pahlevi, tersangka dugaan pengeroyokan dan pengerusakan yang ditangkap Polsek Sukarami, berencana melaporkan Polsek Sukarami ke Propam Polda Sumatera Selatan. Laporan ini dibuat lantaran pihak Polsek Sukarami, Polrestabes Palembang diduga melakukan pelanggaran proses penahanan terhadap tersangka. Tim kuasa hukum Riza Pahlevi menilai pihak Polsek memaksakan kliennya sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain itu, aparat Polsek Sukarami diduga melakukan pelecehan terhadap profesi advokat pada saat tim kuasa hukum mendampingi tersangka. Ada suatu upaya rekayasa, tapi tidak diperbolehkan. Saya diharuskan menghadapi pintu sel dengan ngomong jerit-jerit. Itulah mekanisme di Polsek, ya, Polsek Sukarami. Jadi saya minta koreksi kepada media agar diklarifikasi apakah begitu tidak manusiawinya Polsek katanya yang polisinya sudah presisi, tapi menempatkan seorang advokat yang membela untuk kepentingan tersangka dan juga kepentingan hukum telah seperti dilecehkan. Sementara pihak kepolisian membantah adanya pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara ini. Sebenarnya dalam pembesukan ya, kita memang sesuai dengan SOP harus membesuk sesuai dengan yang ada di tempat di kita. Jadi tidak bisa kita bawa ke ruangan. Karena memang sesuai dengan SOP, untuk pengunjungan besuk dalam tahanan tersebut, kita harus membesuk dengan ruangan yang sudah kita siapkan, yaitu ada di dekat jaga tahanan. Jadi seperti itu. Itu sama kita lakukan kepada seluruh masyarakat ataupun bagi keluarga tersangka tahanan yang akan membesuk. Dan ini sama semua, tidak ada pembedaan. Pihak kepolisian mengaku telah menjalankan prosedur penahanan tersangka sesuai undang-undang yang mengatur. Tersangka ditahan karena pihak kepolisian mengantisipasi tersangka melarikan diri dan upaya penghilangan barang bukti. Sebelumnya peristiwa ini bermula akibat adanya dugaan tindak pidana pengerusakan dan pengeroyokan terhadap rumah korban Dami yang dilakukan oleh tersangka Riza Pahlevi bersama orang tuanya pada 1 bulan lalu.
Tersangka Riza Pahlevi saat ini telah ditahan di Polsek Sukarami, Palembang dan terancam hukuman selama 7 tahun penjara. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.